Indonesia 100 tahun yang lalu. Melanjutkan berita di episode 15 dan 18 tentang pasar gambir di Batavia yang akan menampilkan pertunjukan besar karapan sapi. Pada hari Jumat, tanggal 4 September 1925, masyarakat Madura mengadakan sebuah pawai dengan sapi-sapi karapan mereka yang dihias secara meriah menurut tradisi khas masyarakat Madura. Pawai ini berlangsung di sekitar Koningsplein, sekarang Lapangan Merdeka di Waltavreden, Batavia. Peristiwa ini menarik perhatian banyak orang yang ingin menyaksikan pertunjukan yang dianggap unik dan istimewa bagi penduduk Batavia. Arak-arakan tersebut terdiri dari 24 ekor sapi Madura yang dibagi menjadi dua pasang-pasangan. Semua sapi itu merupakan contoh kekuatan dan keindahan tanpa pengecualian, dan dihiasi dengan indah dan penuh kebanggaan. Mereka berjalan sambil diiringi musik khas Madura yang ritmis menuju halaman depan Istana Koningsplein untuk memberikan penghormatan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Salah satu orang Madura kemudian menyampaikan pidato penghormatan kepada Gubernur Jenderal dalam bahasa Madura yang diterjemahkan oleh Wedana Madura, yaitu seorang pejabat yang sengaja datang dari Madura untuk mengatur seluruh kegiatan karapan tersebut. Setelah itu, mereka menyerahkan miniatur sapi karapan sebagai tanda penghormatan. Gubernur Jenderal menerima hadiah itu dengan kata-kata terima kasih dan penghargaan. Dari wedana tersebut, diketahui bahwa sapi-sapi karapan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Madura. Hewan-hewan ini dianggap sangat berharga dan dirawat dengan penuh perhatian tanpa menghiraukan besarnya biaya. Beberapa sapi bahkan memiliki nilai hingga 6 atau 700 gulden, sehingga hanya orang-orang Madura yang cukup kaya yang mampu memilikinya. Terkadang, sapi-sapi ini bisa saja lepas atau berlari liar, namun para pemilik dan joki mereka selalu berhasil menenangkan dan mengendalikan hewan-hewan tersebut. Kita berpindah ke tema lain. Pada tahun 1925, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menyadari pentingnya jaringan komunikasi yang lebih cepat dan efisien untuk kepentingan pemerintahan. Melalui pembahasan di Volksraad atau Dewan Rakyat, muncul sebuah usulan yang menekankan perlunya perluasan jaringan telepon di seluruh wilayah Jawa dan Madura. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar urusan pemerintah di tingkat daerah, terutama di Onder District setingkat kecamatan, dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Sebelumnya, komunikasi antar pejabat daerah dan pemerintahan pusat masih bergantung pada surat atau kurir yang sering memakan waktu yang lama. Menanggapi usulan tersebut, pemerintah kolonial kemudian memutuskan untuk segera menghubungkan seluruh ibu kota Onder District, kecamatan di Jawa dan Madura, ke jaringan telepon. Langkah ini tidak dianggap membebani keuangan negara dan sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran yang bijaksana dan hati-hati. Kita berpindah ke Probolinggo. Pada tahun 1925, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai merencanakan proyek besar untuk memperbaiki kondisi pelabuhan di Probolinggo. Berdasarkan laporan dari surat kabar tanggal 8 September 1925, Direktur Pelabuhan mengirimkan rancangan akhir kepada Direktur Pekerjaan Umum (BOW) untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan tersebut. Rencana perbaikan ini mencakup pembongkaran sebagian tanggul pelabuhan bagian barat, pelebaran kanal pelabuhan hingga 20 meter, serta penimbunan lahan di belakangnya untuk pembangunan gudang. Menariknya, setelah dilakukan penyesuaian oleh pihak pelabuhan, biaya proyek ini justru lebih efisien, yaitu sekitar 383.000 gulden. Lebih murah 60.000 gulden dibandingkan rancangan sebelumnya. Kita berpindah ke Forston London, daerah kerajaan Jawa. Pada tahun 1925, sempat beredar berita tentang kinerja para residen di wilayah Forston London, yaitu wilayah kerajaan seperti Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Sebuah usulan dalam surat kabar tanggal 8 September 1925 menulis bahwa selama tidak ada alasan mendesak untuk melakukan perubahan, sebaiknya masa jabatan seorang residen di wilayah kerajaan tersebut dibuat selama mungkin. Hal ini dikarenakan situasi dan hubungan pemerintahan di Forston London sangat berbeda dengan daerah-daerah yang langsung berada di bawah pemerintah kolonial Belanda. Seorang residen yang baru ditugaskan di Surakarta atau Yogyakarta memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami keadaan dan menyesuaikan diri dengan hubungan yang rumit antara pemerintah kolonial dan pemerintahan lokal, yaitu kerajaan. Biasanya, tahun pertama masa jabatannya dihabiskan hanya untuk mencari cara berkomunikasi yang tepat dan menyusun kebijakan sesuai dengan struktur pemerintahan yang berlaku di wilayah kerajaan tersebut. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang residen untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak kerajaan
tanpa mengurangi kewibawaannya sebagai pejabat pemerintah kolonial. Apabila setelah masa awal jabatan terbentuk hubungan kerjasama yang baik antara pihak kerajaan dan pemerintah kolonial, maka seharusnya masa jabatan residen tersebut dipertahankan selama mungkin. Sebaliknya, jika hubungan itu justru dipenuhi kecurigaan dan ketidakpercayaan, maka pergantian pejabat perlu dilakukan dengan secepatnya karena situasi seperti itu tidak akan membawa manfaat bagi rakyat maupun pemerintahan. Pengalaman menunjukkan bahwa ketika sudah terjalin kepercayaan dan kerjasama yang baik, pihak kerajaan akan mulai mengajukan berbagai usulan perbaikan untuk kemajuan wilayahnya dan menunjukkan inisiatif dalam pemerintahan. Karena mereka sudah memahami apa yang dapat diharapkan dari residen tersebut. Namun, jika seorang residen yang sudah berhasil membangun hubungan baik kemudian dipindahkan terlalu cepat, meskipun untuk kenaikan jabatan, hal itu justru merugikan wilayah yang dipimpinnya. Sebab, pembangunan dan kemajuan di daerah tersebut akan tertunda setidaknya selama 1 tahun hingga penggantinya mampu menyesuaikan diri. Oleh karena itu, surat kabar menekankan bahwa keberlanjutan atau kesinambungan dalam jabatan residen di wilayah Folkestone London sangatlah penting demi kelancaran pemerintahan dan kemajuan daerah tersebut. Kita berpindah ke Sumatera. Pada tanggal 9 September 1925, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tiba di Belawan dengan kapal WK bersama rombongannya dalam rangka kunjungan ke Sumatera. Sebuah surat kabar memuat artikel dari JSC Kastelein, yaitu mantan kepala administratur Amsterdam, Deliment Stapage, sekaligus pengurus beberapa perusahaan perkebunan di Sumatera. Kastelein menulis bahwa sejak penandatanganan kontrak Siak pada Februari 1858, pemerintah Hindia Belanda mulai menjalin hubungan lebih dekat dengan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Sultan Siak, seperti Delhi, Langkat, Serdang, dan Asahan. Saat itu, wilayah tersebut berada di bawah pengawasan Residen Riau yang tiap tahun melakukan kunjungan ke daerah-daerah itu. Pada tahun 1862, pemerintah Belanda menandatangani perjanjian dengan Sultan Delhi. Dalam perjanjian itu, Sultan menerima surat pengakuan resmi dan menempatkan dirinya di bawah perlindungan pemerintah Hindia Belanda. Tak lama kemudian, seorang pelopor bernama Jacob Neyhuis yang berusia 27 tahun tiba di Delhi dan mulai mengembangkan perkebunan tembakau. Setelah usahanya berhasil, pemerintah menempatkan seorang kontrolir atau pejabat pengawas di sana. Lebih dari 60 tahun kemudian, Delhi berkembang pesat. Wilayah ini berubah dari sekedar pos kontrolir menjadi asisten residen, yaitu kawasan administrasi lebih tinggi. Dan pada tahun 1885, pusat pemerintahan dipindahkan dari Bengkalis ke Medan. Akhirnya Sumatera Timur dijadikan government atau pemerintahan daerah sendiri. Namun, butuh waktu yang lama sebelum seorang gubernur jenderal menganggap wilayah ini cukup penting untuk dikunjungi. Baru pada Desember 1907, Van Huys menjadi gubernur jenderal pertama yang datang ke Delhi, suatu kunjungan yang disambut hangat oleh masyarakat setempat. Pada masa awal, Delhi seperti orang asing di Hindia Belanda. Para pekerja berasal dari Tiongkok dan India Britania. Sementara pengiriman tembakau dilakukan dengan kapal asing seperti Hotline dan Norddeutsche Liaut. Para pengusaha pun lebih sering berpergian ke Eropa melalui Penang daripada ke Jawa. Karena jalur ke Jawa sangat terbatas, akibatnya hubungan Delhi dengan Semenanjung Malaka jauh lebih erat dibandingkan dengan Jawa. Di Jawa sendiri, nama Delhi memiliki reputasi buruk. Ketika Kastelein pertama kali datang ke Jawa pada 1898, ia merasakan pandangan sinis terhadap orang-orang dari Delhi. Namun, pegawai pemerintah yang kemudian dipindahkan ke Delhi justru banyak yang berubah pandangan setelah melihat langsung perkembangan daerah itu dan menjadi bersemangat untuk membantu kemajuannya. Menurut Kastelein, perkembangan Delhi begitu cepat sehingga pemerintah sering tertinggal dalam membuat kebijakan. Ia mengutip perbandingan dari seorang kontrolir bernama Crusen yang menggambarkan Delhi seperti seorang anak muda yang tumbuh sangat cepat, sementara pemerintah seperti penjahit yang lambat, yang selalu terlambat menyiapkan pakaian yang baru sesuai dengan ukuran anak itu. Pada tahun 1925, berkat perbaikan sarana transportasi, hubungan antara Delhi dan pusat pemerintahan menjadi lebih baik. Bila ada persoalan tertentu, para ahli dari Buitenzorg, sekarang Bogor, segera dikirim untuk memberikan masukan. Namun kedatangan gubernur jenderal memiliki arti yang lebih besar. Ia tidak hanya melihat hal-hal kecil, tetapi juga menilai peran Delhi dalam kemajuan seluruh Hindia Belanda. Delhi merupakan contoh keberhasilan inisiatif swasta yang telah memberi nama baik bagi Belanda sebagai kekuatan kolonial.
Kastelein berharap setelah melihat sendiri keberhasilan itu, Gubernur Jenderal akan mendorong untuk mendukung pembangunan lebih lanjut, bukan menghambatnya dengan kebijakan yang tidak bijak. Kastelein juga menaruh harapan agar Gubernur Jenderal mengunjungi daerah Lampung. Ia menggambarkan Lampung sebagai adik muda Delhi yang kurang beruntung karena berbagai kendala dalam perkembangannya. Ia berharap kunjungan ke Lampung dilakukan setelah kunjungan ke Delhi agar sang Gubernur Jenderal dapat membandingkan dan mencari cara menjadikan Lampung setara dengan Delhi. Ia menutup tulisannya dengan keyakinan bahwa kemajuan pertanian besar atau perkebunan adalah jalan terbaik untuk meningkatkan kemakmuran Hindia Belanda, dan bahwa kunjungan Gubernur Jenderal kali ini bisa menjadi awal babak baru bagi perkembangan Sumatera Timur dan Lampung.